Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Andri selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Oke baik, jadi pada kesempatan kali ini saya Cecilia Vini Mbolatonga dengan NIM 240401040034. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa pertanyaan yang telah diberikan sebagai ujian akhir semester. Untuk mempersingkat waktu, langsung pada pertanyaan yang telah diberikan. Yang dimaksud dengan warga negara kompeten menurut Haryatmoko. Di sini Haryatmoko menyebut warga negara kompeten adalah individu yang mampu berpikir kritis, memiliki pengetahuan politik, hukum, dan memiliki wawasan luas mengenai konteks sosial politik, sehingga dapat memilih secara bijak dan mengawasi pemerintahan, dengan demikian menghindari dominasi kekuasaan oligarki. Yang kedua, mengapa warga negara kompeten menjadi subjek penting dalam pelaksanaan konstitusi negara? Dikarenakan konstitusi menjadi hidup jika warga negara yang berpengetahuan benar-benar menyadari hak dan kewajibannya. Maka dari itu mereka akan mudah untuk memilih pemimpin yang benar-benar layak, menuntut penegakan hukum, mengawasi pelaksanaan undang-undang. Dengan begitu, kekuasaan tidak disalahgunakan oleh para elit semata. Yang berikut, perbedaan antara good citizen dan good man dalam konteks filsafat kewarganegaraan. Seorang good citizen adalah orang yang taat pada hukum dan peraturan negara, terlepas dari apakah hukum tersebut moral atau tidak menurut standar universal. Fokusnya adalah kepatuhan terhadap sistem politik. Contoh, di negara otoriter, seorang good citizen mungkin mendukung rezim dan mematuhi undang-undang represif karena dianggap menjaga stabilitas negara, meskipun hukum itu menindas kebebasan berekspresi. Sedangkan good man, seorang good man berpegang pada prinsip moralitas universal atau etika kemanusiaan. Ia dapat menolak atau melawan hukum yang tidak adil demi kebaikan bersama atau kebenaran moral. Contoh, seorang aktivis HAM yang melanggar hukum anti-protes untuk memperjuangkan keadilan sosial bisa dianggap good man, meskipun bukan good citizen dalam sistem hukum yang represif. Pertanyaan yang berikut, keutamaan warga negara menurut Develin. Keutamaan warga negara menurut konteks klasik seperti yang dipelajari oleh Develin. Partisipasi aktif. Poin pertama, partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Warga negara yang baik harus terlibat dalam urusan kota atau negara, seperti berpartisipasi dalam pemilu, musyawarah, atau kegiatan sosial politik lainnya. Poin yang kedua, kesetiaan terhadap negara. Keutamaan warga negara mencakup kesetiaan terhadap hukum dan nilai-nilai yang dianut oleh negara, serta kesiapan untuk membela negara bila dibutuhkan. Keadilan dan tanggung jawab sosial seseorang warga negara harus adil, menghargai hak sesama warga, dan ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama. Poin yang ketiga, pendidikan politik. Warga negara yang baik memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sistem politik, hukum, serta sejarah negaranya. Yang poin yang berikut, kebajikan moral. Dalam pemikiran Yunani, keutamaan moral seperti keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri dianggap penting dalam menjalankan peran sebagai warga negara. Jadi, menurut pemikiran klasik yang dapat dikaitkan dengan studi Robert Develin mengenai Yunani kuno, keutamaan warga negara adalah seperangkat nilai dan tindakan yang menjadikan seseorang kontributor positif bagi masyarakat dan negara, khususnya dalam konteks partisipasi politik dan tanggung jawab. Yang berikut, apa yang menjadi syarat atau kriteria agar negara mampu mewujudkan kewarganegaraan terbaik di dunia
atau the best citizenship in the world. Jadi untuk mewujudkan kewarganegaraan terbaik di dunia, sebuah negara harus memenuhi sejumlah syarat atau kriteria yang mencerminkan keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan keterlibatan warga negara. Ada beberapa kriteria utamanya itu. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pemerintahan demokratis dan transparan. Yang ketiga, keadilan sosial dan hukum partisipasi aktif. Dan yang terakhir, hukum partisipasi aktif warga negara. Yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas. Yang berikut, menurut saya, mampukah Indonesia menjadi negara yang menjadikan warga negaranya menjadi the best citizen di dunia? Indonesia mampu menjadikan warga negaranya sebagai the best citizen di dunia, namun tidak mudah dan pastinya banyak tantangan yang akan dihadapi seperti kesenjangan pendidikan dan ekonomi, korupsi dan ketidakadilan hukum, serta minimnya budaya berpikir kritis. Maka dari itu, untuk mewujudkan the best citizen di dunia harus ada komitmen yang kuat dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, pendidikan, dan sektor swasta. Transformasi ini adalah maraton, bukan sprint, tapi dengan arah yang benar, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi teladan dunia dalam membentuk warga negara yang unggul, cerdas, dan beretika. Yang berikut, mengapa nilai-nilai menjadi materi dasar dalam filsafat kewarganegaraan? Poin yang pertama, nilai-nilai sebagai fondasi moral kehidupan bernegara. Nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan solidaritas menjadi dasar etika dalam hubungan antara warga negara dan negara. Filsafat kewarganegaraan berupaya menggali dan membentuk kesadaran moral warga agar tidak hanya taat hukum, tetapi juga bertindak sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Tanpa nilai-nilai ini, kewarganegaraan bisa menjadi semata-mata soal administratif atau legalistik, tanpa arah moral. Poin yang kedua, nilai-nilai membentuk identitas dan integritas bangsa. Filsafat kewarganegaraan bertujuan untuk memperkuat identitas nasional melalui nilai-nilai yang dianut bersama seperti Pancasila di Indonesia. Nilai-nilai tersebut bukan hanya simbolik, tapi menjadi pedoman hidup bersama yang menjamin kohesi sosial dan mencegah disintegrasi. Tanpa nilai yang dianut bersama, warga akan kehilangan rasa memiliki terhadap negara dan mudah terpecah oleh konflik kepentingan. Yang berikut, mengapa Stockton Values menjadi penting atau urgent dalam konteks pemahaman dan pelaksanaan kewarganegaraan? Stockton Values, nilai-nilai atau nilai-nilai yang teguh atau keras kepala dalam arti positif, menjadi penting dan urgent dalam konteks pemahaman dan pelaksanaan kewarganegaraan, dikarenakan hal ini menyangkut keteguhan prinsip dan integritas dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang baik, menjaga integritas warga negara, melawan pengaruh negatif, mendorong partisipasi aktif, menguatkan ketahanan sosial dan politik, serta membentuk kepemimpinan yang berkualitas. Yang berikut, berilah pendapat Anda terkait sila ketuhanan Yang Maha Esa yang kerap dimengerti berupaya memperoleh kesucian